Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai tugas material elektro dengan tema isolator pada jaringan tegangan tinggi atau JTT. Di sini anggota kami ada 3 orang, yaitu yang pertama ada Jihan Sulfa dengan 5 akhir 105. Yang kedua, saya sendiri Praba Grevia dengan akhir 130. Yang ketiga ada Kalista Aditama dengan 5 akhir 134. Langsung saja kita presentasikan, akan dipresentasikan dengan Pak Jihan. Baik, yang pertama, apa itu jaringan tegangan tinggi? Jaringan tegangan tinggi yaitu bagian dari sistem kelistrikan yang digunakan untuk mentransmisikan listrik dengan tegangan tinggi atau lebih dari 35 kV hingga ratusan kilovolt. Sistem ini bertujuan untuk mengirimkan daya listrik dari pusat pembangkit listrik ke gardu induk atau area distribusi dengan kerugian daya yang minimal. Yang kedua ada isolator pada JTT. Yang pertama ada keramik. Bahan keramik tahan panas dan kuat untuk menahan tegangan tinggi. Yang kedua ada kaca. Digunakan sebagai isolator disk pada transmisi udara. Ketiga, komposit atau polimer. Lebih ringan dan tahan korosi dibandingkan keramik dan kaca. Cocok untuk kondisi lingkungan ekstrim. Yang ketiga ada sifat isolator keramik. Yang pertama ada sifat fisika, keras, rapuh, dan padat, stabil pada suhu tinggi, tidak menyerap air jika permukaannya dilapisi glasir. Yang kedua ada sifat kimia, tahan terhadap korosi dan reaksi kimia sehingga cocok untuk digunakan di lingkungan yang agresif seperti udara lembab atau berdebu. Tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia asam dan basa. Yang ketiga ada sifat listrik. Resistansi listrik sangat tinggi, mencegah arus bocor. Tahan terhadap tegangan tinggi atau hingga ratusan kilovolt tanpa mengalami kerusakan. Memiliki kekuatan dielektrik tinggi sekitar 10-20 kilovolt. Yang keempat ada sifat mekanik, mampu menahan beban tekan yang besar, kurang elastis sehingga cenderung rapuh terhadap benturan mekanis. Yang kelima ada gaya tarik, mampu menahan gaya tarik cukup besar bergantung pada bentuk dan struktur mekanisnya. Lalu, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, tahan lama. Umur pakai mencapai 30-50 tahun. Tahan lingkungan. Tidak terpengaruh oleh cuaca ekstrim, kelembapan, atau polusi. Kekuatan mekanis tinggi, mampu menahan beban tarik pada saluran transmisi. Tahan korosi, tidak bereaksi dengan zat kimia di udara. Kekurangan, rapuh, mudah pecah jika terkena benturan keras. Berat, membutuhkan struktur pendukung yang kuat. Perawatan, kotoran dapat menumpuk di permukaan, meningkatkan resiko spillover. Sifat isolator kaca, sifat fisika, transparan dengan permukaan yang halus, tidak menyerap air sehingga mengurangi resiko kegagalan listrik akibat kontaminasi, stabil pada suhu tinggi tetapi bisa pecah saat terjadi perubahan suhu ekstrim secara tiba-tiba. Sifat kimia, tahan terhadap serangan kimia seperti asam dan basa, tahan korosi dan di lingkungan industri atau laut. Sifat listrik, resistensi listrik sangat tinggi, kekuatan dielektrik tinggi, mendukung penggunaan pada tegangan sangat tinggi, permukaan licin, membantu membantu mengurangi penumpukan kotoran, menjaga performa isolasi. Sifat mekanik, sangat kuat terhadap tekanan mekanis, tapi rapuh terhadap benturan mendadak. Ketika pecah akan hancur menjadi fragmen kecil, meminimalkan resiko bahaya. Gaya tarik, tahan terhadap gaya tarik yang besar, sering digunakan pada isolator gantung di saluran transmisi udara. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan,
Permukaan halus mengurangi penumpukan debu dan kontaminasi. Tahan korosi, tidak berpengaruh oleh zat kimia atau polusi berat. Pecah aman. Jika rusak, kaca hancur menjadi fragmen kecil, memudahkan pergantian. Kinerja stabil, tidak terdegradasi oleh sinar UV atau kelembapan. Kekurangan, rapuh, mudah pecah jika mengalami benturan keras atau perubahan suhu ekstrim. Berat, lebih berat dibandingkan isolasi polimer. Perawatan, meskipun lebih kecil, tetapi memerlukan pembersihan rutin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Kalista. Yang ketiga ada sifat isolator polimer. Yang pertama sifat fisika, ringan, fleksibel, dan elastis dibandingkan keramik atau kaca. Lalu tahan terhadap suhu tinggi dan rendah, serta perubahan suhu yang cepat. Tidak menyerap air sehingga lebih stabil dalam lingkungan lembab. Yang kedua sifat kimia, sangat tahan terhadap korosi dan kontaminasi kimia. Tahan terhadap sinar UV dan ozon, sehingga ideal untuk penggunaan luar ruangan. Lalu yang ketiga, sifat listrik. Kekuatan dielektrik tinggi dapat menahan tegangan hingga 400 kilovolt atau lebih. Resistansi permukaan tinggi, mencegah terjadinya arus bocor. Cenderung mengurangi efek flashover karena sifat hidrofobiknya. Lalu yang keempat, sifat mekanik. Tahan terhadap getaran dan tekanan mekanis. Memiliki elastisitas tinggi, mengurangi resiko kerusakan akibat benturan atau guncangan. Lalu yang kelima, gaya tarik dapat menahan gaya tarik yang besar sehingga cocok untuk saluran transmisi dengan bentangan panjang. Lalu ada kelebihan dan kekurangan isolator polimer. Kelebihannya yaitu yang pertama ringan, memudahkan pemasangan dan mengurangi beban tiang atau tower. Lalu fleksibel, tahan terhadap benturan dan getaran. Yang ketiga tahan cuaca, hidrofobik, mengurangi risiko flashover pada lingkungan lembab atau berdebu. Lalu resistansi tinggi terhadap polusi. Sifat hidrofobiknya membantu menjaga performa listrik. Lalu kekurangannya itu umur pakai relatif pendek, biasanya 20 sampai 30 tahun, tergantung lingkungan. Rentan terhadap degradasi sinar UV. Dalam jangka panjang, sinar UV dapat merusak material silikon. Lalu biaya awal lebih tinggi dibandingkan isolator keramik atau kaca. Yang terakhir, pemeliharaan lebih intensif, terutama di lingkungan dengan radiasi sinar UV yang tinggi. Kesimpulannya, keramik cocok untuk penggunaan di area dengan kebutuhan stabilitas mekanis dan listrik tinggi, tetapi kurang tahan benturan. Eh, Lalu kaca ideal untuk transmisi tegangan tinggi karena sifat fisik dan kimianya yang stabil, meski rapuh terhadap perubahan suhu ekstrim. Dengan polimer menjadi pilihan modern untuk jaringan karena ringan, elastis, dan tahan suasana ekstrim. Meskipun umurnya lebih pendek dibanding keramik dan kaca dalam beberapa kondisi. Baik, berikut penjelasan dari kami. Terima kasih bila mana ada salah kata atau perbuatan. Minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Barbar ora iso meneh.